Mampukah kita menjawab tantangan Indonesia 2045? Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk 70%-nya dalam usia produktif, 14-64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan jumlah penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun sampai 64 tahun pada periode tahun 2020-2045. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mencapai gemilang 2045? Sebelum bicara 2045 generasi emas, kita samakan pahaman dulu tentang apa itu generasi emas 2045. Generasi emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkompetisi, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Pada momentum 1 abad kelak, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya lainnya. Hal itu dapat diwujudkan jika generasi muda Indonesia memiliki kompetisi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi. Setidaknya, ada 3 tantangan yang harus dihadapi dan menjadi evaluasi bersama sebagai calon generasi 2045. Yang pertama, walaupun kita warga Indonesia, baik yang di perkotaan maupun pelosok desa sekalipun, harap dimengerti bahwa setiap menit teknologi dunia berkembang. Dan dunia harus siap karena skala perubahannya adalah global. Pendidikannya pun bergaya global. Perubahan global yang sedang terjadi merupakan suatu revolusi global, yang melahirkan gaya hidup baru, a new lifestyle. Karakteristik gaya hidup tersebut ialah kehidupan yang dilandasi penuh persaingan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi. Untuk itu, kita harus segera adaptasi dengan pendidikan global. Pendidikan global ini memang peranannya yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Konsep pendidikan global menekankan pada cara berpikir inklusif, tentunya memperluas informasi tentang keterkaitan global. Pendidikan model ini tidak lagi berpusat pada guru, akan tetapi berpusat pada siswa. Sehingga output dari pendidikan akan dapat ditingkatkan mutunya dan mampu bersaing di tengah era globalisasi. Titik tekan pendidikan ini ada pada fokus kreativitas siswa dalam berkarya dan menghasilkan produk-produk berkualitas yang diharapkan akan lebih mereka dan produk mereka bersaing secara berkualitas sebelum nantinya benar-benar masuk dalam persaingan dunia kerja. Kita ambil contoh sederhana. Siswa mampu membuat produk seni digital yang menarik dan menekankan ke dalam bentuk NFT. Digitalisasi seni ini adalah peluang global setiap generasi Z sekarang ini. Ini adalah gerbang untuk masuk ke dalam pasar persaingan yang bukan hanya domestik tapi juga global. Karena teknologi baru ini memberikan akses ke seluruh penjuru dunia. Bahkan, mereka sudah ada yang berkaitan dengan bisnis di dalam metaverse. Untuk penjelasan apa itu seni digital aset dan metaverse, simak video yang akan dibawa oleh teman saya Zaskia. Untuk mendapatkan generasi cemerlang, peserta didik tidak boleh kekurangan gizi apalagi sampai alami stunting, maka pendidikan sehebat apapun tidak mungkin berhasil jika siswanya kekurangan gizi. Permasalahan ini memang tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara global 149 juta anak di dunia alami stunting sebanyak 6,3 juta di Indonesia. Faktor keluarga dan ekonomi keluarga memang menjadi yang utama dalam hal ini. Tetapi, pemerintah tidak boleh lepas tangan jika ingin generasi emas 2045 terwujud. Maka dari itu, saya mengutip dari Pak Menteri, demi generasi emas 2045, Menko PMK Kegiatan Pemuda tidak main-main program stunting. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan dukungan pemerintah harus sangat fokus dalam menjamin setiap balita dan anak-anak usia sekolah sekarang ini untuk mendapatkan gizi yang terbaik mereka. Kabar menariknya, angka stunting di Indonesia konsisten menurun sejak 2013 yang berada pada 37,2%. Kemudian, kembali menurun pada tahun 2016, 2019, 2018 sehingga
saat ini di tahun 2022 berhasil menyentuh angka 21,6%. Ini merupakan penurunan terbaik atau yang terendah dalam sedekade terakhir. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus mengupayakan penurunan angka stunting sebesar 3,8% setiap tahunnya. Untuk hal tersebut, mari dukung pemerintah dan setiap keluarga baru agar sukses keluar dari masalah stunting. Digital Darwinisme, adapt or die. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan era digital ekonomi. Artinya, tercapainya Indonesia Emas 2045 dipengaruhi kesiapan generasi emas Indonesia dalam menghadapi era revolusi Indonesia 4.0. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan sedikit tentang apa itu revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencangkup berbagai jenis teknologi. Mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Era revolusi industri keempat ini kita sajikan dengan munculnya kecerdasan buatan, artificial intelligence, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintah, dan politik. Pada era ini, semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi semacam kampung global. Siapa yang tertinggal dalam adaptasi era baru ini akan sangat memungkinkan membuat mereka menjadi sekedar konsumen atau kelas pekerja yang tidak produktif di era industri 4.0. Inilah kenapa hal ini menjadi sejalan dengan teori Darwin, atau lebih tepatnya disebut digital Darwinisme. Mereka yang tidak bisa beradaptasi akan kehilangan tempat dalam tatanan dunia baru di era digital. Nah, jika kita ingin tetap menuju generasi emas 2045, 3 poin tantangan yang harus dijawab bukan hanya pemerintah, tetapi juga oleh kita generasi yang ada sekarang. Sadari dari sekarang. Sekian dari saya, Anggun Safitri. Sampai jumpa lagi di next video.